Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Anda berada, senang bisa beribadah dan menyapa Anda dimanapun Anda menyaksikannya hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Janjinya berkata bahwa Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan nanti Dia akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Dan Tuhan Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini sekaligus juga adalah ibadah KKR dengan tema surga itu nyata. Nah, sekarang Bapak Ibu sedang menyaksikan secara live dari GMS Surabaya Barat. Kami rindu satu hari nanti baik Anda yang di luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri bisa ketemu dan beribadah bersama-sama secara onsite di tempat ini. Apalagi bagi Anda yang di Surabaya. Ayo, Anda bisa datang ke GMS Surabaya Barat di SCC di PTC. Bapak Ibu, jadwal ibadah umum sepanjang hari ini adalah jam 7 pagi yang sudah kita lewati tadi. Saat ini yang pukul 10, kemudian nanti juga akan ada lagi pukul 1 siang, dan kemudian pukul 4 sore dan pukul 7 malam. Bapak Ibu jangan lewatkan setiap kebaktian yang ada dalam sepanjang hari ini. Apabila mungkin Anda berhalangan, Anda bisa menyaksikan juga tayangan ulangnya lewat platform YouTube yang bisa nanti Anda saksikan. Saya percaya ada sebuah firman Tuhan yang spesifik di setiap ibadah yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap Anda. Di Surabaya sendiri, Gereja Mawar Sharon ada di 3 lokasi atau 3 venue. Kita menyebutnya 3 rumah, yaitu di GMS Surabaya Barat, di SCC atau di Pakuwon Trade Center, GMS Surabaya Timur di Pakuwon City Mall, dan GMS Surabaya Selatan di Maspion Square di Jalan Ahmad Yani. Anda bisa hadir, bagi Anda di Surabaya, Anda bisa hadir ke GMS terdekat. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda mungkin bisa cek websitenya GMS atau Anda menemukan lokasi Gereja Mawar Sharon yang terdekat dengan Anda. Ya, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Juga kita mau memuliakan Tuhan juga dengan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, Anda juga tetap bisa memberikan persembahan Anda melalui scan kris yang dapat dilihat di dalam layar televisi Anda. Ya, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin mendapatkan buku Holy Spirit My Best Friend, merupakan buku yang ditulis oleh Pastor Philip, buku yang berisi banyak kesaksian, persekutuan, hubungan Pastor Philip dengan Roh Kudus sebagai best friend-nya. Buku yang ringan tapi sangat inspiratif dan sangat membangkitkan gairah kita untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Anda bisa mendapatkannya secara elektronik atau ada e-booknya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Chinese, dan bahkan dalam bahasa Korea. Nah, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku tersebut, Bapak Ibu bisa mendapatkannya melalui link .pustakarajawali.com. Anda bisa mendapatkan buku Holy Spirit My Best Friend yang sesuai dengan kebutuhan dengan bahasa Anda. Ya. Dan sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, persiapkan hati kita, berikan yang terbaik supaya hati kita, hidup kita ke depan siap untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh datang beribadah Tuhan, sekalipun kami mungkin ada di rumah-rumah, atau mungkin kami lagi bepergian, lagi di hotel atau apa. Tuhan minta Engkau melawat setiap kami. Amen. Kami datang dengan hati yang haus, kami datang dengan hati yang lapar akan Tuhan. Amen. Dan kami sebentar mulai ibadah ini dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Kami akan ikuti ibadah ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amen. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung.
jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Karena itu mari kita memuji Dia kembali. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Dia yang mati dan telah bangkit, kini duduk di kanan Bapa. Dan yang berdoa untuk kau dan saya, Dia layak terima kemuliaan. Segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Ya anak domba Yesus namanya, Dia yang bertata selama-lamanya. 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 Amin. Dia yang mati dan telah bangkit, kini duduk di kanan Bapa. Dan yang berdoa untuk kau dan saya, Dia layak terima kemuliaan. Segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Ya anak domba Yesus, Dia yang bertata selama-lamanya. 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 Segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Ya anak domba Yesus namanya, Dia yang bertata selama-lamanya. 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 Amin. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Selama-lamanya. 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 Katakan amin. 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 Haleluya. Tuhan, haleluya. Yesus hiduplah, kutuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hiduplah. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Amin.
selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Maaflah dikalahkan, anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Dia hidup. Sekali lagi katakan, haleluya. Yesus hiduplah, dunia dipatahkan. Amin. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Semuanya ikuti kami, come on. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kemenangan bagi kita, anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Dia hidup. Sekali lagi, come on. Haleluya. Hey. Yesus hiduplah, kutuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Semuanya, come on. Angkat tangannya, come on. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Dia hidup. Sekali lagi, come on. Haleluya. Yesus hiduplah, dunia dipatahkan. Oh yeah. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Sekarang tangannya seperti ini, come on. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Yesus hidup, Dia hiduplah. Haleluya. Yesus hiduplah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Power shout, siap, one, two, sama. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Sekarang
tepuk tangannya seperti ini, come on. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Mau angkat tanganmu. Aku akui semua dosaku. Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-Mu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukangkan hatimu. Tak mau, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Semua tangannya kemana? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukangkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-ra-pa-pa-ra-ra, 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 oh, 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 oh. Para-ra-pa-pa-ra-ra, oh, oh. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu. Thank you, Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih.
Mari sama-sama nyanyikan. Kasih, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan kepada Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Karya terbesar, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
haleluya. Bagi Dia yang bertahta di sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Jangan berhenti berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Juru selamat kita, Raja kita, haleluya, haleluya. Betapa hati kami mengasihi-Mu, karena kami sadar Engkau mengasihi kami dulu. Thank you Tuhan Yesus, siapa diri-Mu dalam hidup kami tak ternilai harganya. Engkau masuk ke dalam sorga-Mu, setelah Engkau dibangkitkan bagi kami dan mati untuk kami. Engkau masuk ke sana menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Now we have believed in you. Hati kami sungguh percaya. Kami punya juru selamat. Kami punya seseorang di sorga. Hanya Kau yang ada padaku di sorga. Tiada yang kuingini di bumi selain daripadamu. Biar hati dan batinku habis lenyap, Engkau tetaplah bagianku selama-lamanya. Sampaikan sabdamu Tuhan. Bunyikan hatimu bagi setiap kami. Dengungkan suaramu. Kami siap mendengarnya. Sembunyikan hamba di balik salibmu sebagai alat instrumenmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to God. Silakan duduk. Sangat-sangat senang bisa kembali pulang. Setelah traveling sekian lama, akhirnya bisa berada di rumah sendiri, yaitu di rumah Tuhan. Good to be home. Ada banyak laporan yang saya mau berikan kepada jemaat. Salah satunya adalah Israel, yang beberapa waktu yang lalu kita pergi. Nanti 2 tahun lagi, 2025, kita akan pergi ke situ, retreat lagi ke sana. Ya, kita saksikan dulu yang satu ini. Ada 1-2 laporan lagi. Mari, sebelum firman Tuhan dibagikan, saya sudah tidak tahan mau menyampaikan tentang hidup kekal. Oh, sorga itu nyata. Kita saksikan dulu laporan singkat. Venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom, shalom, shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem. Venu shalom, shalom, shalom aleichem. Bagaimanapun keadaan rohani Anda hari ini, ingatlah, destiny atau tujuan Anda sudah pasti. Allah memanggilmu untuk membangun visi. 1000 gereja lokal yang sudah kita canangkan sebagai visi dengan 1 juta murid Kristus, itu pasti akan terjadi. Venu shalom aleichem. Venu shalom aleichem. Venu shalom aleichem. Venu shalom aleichem. Venu shalom, shalom, shalom aleichem. One more time. Venu shalom aleichem. One more time. Ini adalah hari terakhir trip kita di Israel. Tiap kali mau pisah rasanya nggak kepingin dan nggak tega. Tapi nggak apa-apa. 2 tahun lagi kita akan ke sini. It was so fun. Tuhan izinkan kita ke sana lagi ya. Rame-rame retreat di sana. Kemarin kami baru kembali dari Amerika. Para pastor pada waktu pandemi, istri saya dan saya, kami berdua, tiba-tiba dapat hikmat. Sementara orang lain melihat lubang pada donat, kami melihat donatnya. Saya suruh semua gembala-gembala gereja lokal, gembala-gembala regional maksudnya, gembala-gembala utama, gembala setiap pulau, dan juga pemimpin-pemimpin utama di gereja ini untuk sekolah, ambil sarjana kedua. Makanya itu kemarin kita wisuda, rame-rame di Amerika, ini dia. Mereka belajar lagi di tengah-tengah kesibukannya. Setelah onsite, belum lagi kehidupan pernikahan dan anak-anaknya. Lalu pelayanan yang tiada henti, masih bisa sisakan waktu subuh-subuh belajar karena beda zona. Amerika itu pagi, sini malam, sini pagi, situ malam. Mereka bayar harga demi supaya memberikan pelayanan yang jauh lebih memadai lagi untuk jemaat tercinta.
Ini dia gelar yang mereka dapatkan, Master of Organizational Leadership dan Master of Christian Ministry. Nanti jangan lupa sebelum pulang salami gembala-gembalamu karena ini live streaming kemana-mana. Congratulations, Pastor. Satu video terakhir, kita ada sebuah acara yang tidak boleh terlewatkan. Semua kita nanti bulan Juni dibuka pendaftaran, harus mendaftar semua karena gereja kita ini gereja sel. Setiap kita itu anggota sel. Yang belum ikut Connect Group, segera ikut sebelum September. Kita saksikan dulu yang satu ini. Awalnya bernama CG Conference. Lalu waktu di Amerika, sementara kita traveling pergi ke ROSC, Rose of Sharon Church, Gereja Mawar Sharon, di mana-mana, di Amerika, Los Angeles, New York, Vancouver bahkan, tiba-tiba Roh Kudus bicara ke dalam hati saya. Ganti, bukan conference, tapi super conference. Saya kaget kenapa kok diganti itu, saya langsung WA. Ke grup hamba-hamba Tuhan di gereja kita dan panitia. Ganti namanya, bukan CG Conference, tapi Super Conference. Karena ada supernatural blessing di dalam konferensi ini. Semua mesti ikut. Nanti kita akan adakan di rooftop di Surabaya. Lalu tempat ini yang akan kita tinggalkan. Karena kita akan pindah, tempat ini akan kita pakai lagi sebagai overflow-nya kalau Tuhan izinkan. Bayangkan magnitude, bayangkan besarnya konferensi ini, bukan bicara soal size-nya. Ada urapan Tuhan untuk pertumbuhan. Ada supernatural growth di dalamnya bagi setiap anak-anak Tuhan. Tahukah Anda, selama pandemi itu, CG kita itu dimulai dari pemuritan murid-murid Tuhan, orang-orang yang baru belajar melayani, menyebar dari discipleship ke apostleship. Dari pemuritan menjadi kerasulan. Tahukah CG kita sekarang ada di 15 negara. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Praise the Lord. Saya bukan bicara soal angka atau jangkauan. Tapi saya bicara soal jiwa-jiwa yang diubahkan. Di dalam CG itu orang belajar untuk melayani, dilayani, memuridkan dan dimuridkan. Semua mesti mendaftar bulan Juni nanti ya. Dan kalau Anda belum ikut CG hari ini cepat. Gereja kita bukan gereja yang punya CG sebagai program. Gereja kita ini gereja sel. Semua orang harus menjadi bagian daripada sel group atau connect group. Kalau Anda belum bergabung, yuk bergabung, saya buat mudah hari ini. Saya minta dulu dalam hitungan ketiga yang sudah menjadi anggota CG, sudah melayani, menjadi bagian connect group, bahkan sudah mimpin di situ. Semua jemaat CG bangkit berdiri. 1, 2, 3, silakan bangkit berdiri. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Lihat ini. Hampir semua ya, kasih tepuk tangan yang lebih meriah dong. Tetap berdiri, jangan duduk. Saya mau Anda melihat orang-orang yang duduk. Ajak mereka ikut CG. Tolong disapa, jangan malu-malu. Salah satu bentuk pemuritan adalah tidak boleh malu-malu untuk kebenaran. Kalau kita tahu CG itu, di dalam CG kita bertumbuh, ayo ajak teman-temanmu, saudara-saudara yang baru Anda kenal di kiri kanan. Gampang caranya, Anda bisa keluarkan HP-nya, langsung klik saja QR code ini, nanti akan diarahkan ke aplikasi. Tapi kalau enggak, Anda punya formulir. Anda sekarang tinggal minta dikasih formulir, isi itu informasi, Anda akan diarahkan ke CG terdekat. Nanti formulir itu Anda bisa serahkan ke usher, atau Anda bisa masukkan ke kotak persembahan. Nanti akan ada orang-orang kami yang bertanggung jawab, menjaga privasi Anda, namun kami akan menghubungi supaya mengajak Anda bertumbuh bersama di CG. Sebelum September, semua orang akan jadi super. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lihat ya yang kiri kanannya. Ayo disapa cepat. Itu ada banyak yang duduk di mana-mana. Welcome home ke CG yang terdekat rumah Anda. We will love you. We will grow together with you. Haleluya. Praise the Lord ya. Haleluya. Saya tunggu. Mencatat perlu waktu soalnya. Jangan berdiri kaku. Saya mau patahkan kebudayaan Indonesia yang malu-malu ini. Kita harus berani.
Kita harus malu kalau kita mencuri. Tapi kalau menjangkau jiwa kita harus berani. Karena itu kebenaran. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh duduk deh. Hari ini kita akan belajar firman. Nanti lanjutkan ya, yang duduk tadi kan sudah ketahuan. Nanti tolong ya diajak-ajak. Welcome lounge juga di sana. Di setiap gereja kita juga ada yang streaming sekarang di seluruh dunia. Saya ingin sekali mengajarkan tentang sorga. Ini sebuah penginjilan sebenarnya, tapi juga sebuah pengajaran tentang kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia menyerahkan atau mengutus anak tunggalnya. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan, ini dia, beroleh hidup yang kekal. Sorga itu nyata. Sorga bukan di telapak kaki ibu. Sorga itu beneran ada. Nah ini saya sebut sebagai KKR, sorga itu nyata. Dan menunya sepanjang hari sebagai berikut di depan. Setiap ibadah ada pewahyuan yang unik dari Roh Kudus lewat firman. Kebaktian ke-1 tadi, saya ceritakan membandingkan sorga dengan kota-kota yang ada di dunia. Paris, Sapporo, Labuan Bajo, New York City. Tadi saya jelaskan, ternyata Wahyu 21 itu sangat lugas. Kita selama ini kira sorga itu misterius, iya. Yang diwahyukan hanya sebagian, jangan mendahului firman atau menambah-nambahi. Tapi waktu saya baca Wahyu 21, saya terkejut betul. Saya baca lagi, Tuhan berikan penerangan yang indah. Ternyata sorga itu banyak sekali bocorannya di kitab Wahyu Yohanes ini. Bukan sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu. Selama kita pasti mati, jangan ketinggalan satu pun dari ibadah 5 kali. Dengarkan, sebab semakin malam atau semakin siang nanti, semakin eksplisit penjelasan saya tentang sorga. Bahkan nanti saya kasih bocoran dulu, bahkan nanti akan ada meteran perseginya ditulis tentang sebuah kota ternama di sorga itu. Ini semuanya ada di dalam firman. Anda akan terkejut ternyata kita bisa tahu 1-2 hal tentang hidup yang kekal. Kalau kita akan mati, dan kalau ada seorang yang kita cintai sudah meninggal dunia mendahului kita dan dia adalah orang percaya, kita mesti tahu kita ini mau kemana. Kita harus tahu mereka di mana. Jangan sampai salah tafsir kebenaran. Itulah sebabnya di ibadah kedua saya berikan judul, kondisi orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia. Baru kebaktian setelah ini saya jelaskan siapa saja secara spesifik orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam sorga. Anda akan terkejut ternyata agama bukanlah kriteria utama, tapi kebenaran. Wow. Tapi sekarang saya mau cerita dulu. Orang-orang kudus yang sudah mati itu, di mana mereka? Dan bagaimana cara kita memandangnya? Supaya kita tidak salah jalan. Saya ingin sekali untuk kita membaca Wahyu pasal 21. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, 3 ayat saja. Saya baca dulu ya. Judulnya di Alkitab kita, Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Ayat 3 bunyinya, lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kita baca bersama-sama dengan keras, lantang, dan tegas. Ayat 3-5, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Katakan amin. Yohanes melihat sebuah penglihatan di Pulau Patmos. Sebenarnya bukan hanya sebuah penglihatan. Yohanes itu dibawa untuk melihat. Luar biasa pengalaman Rasul terakhir yang tidak mati terbunuh, tapi mati tua. Karena Tuhan menyisakan sebuah pewahyuan. Dan Wahyu 21 tercatat sesuatu tentang hidup kekal kita. Tapi kita mesti percaya Yesus. Karena barang siapa tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima Yesus, dia akan binasa. Yohanes 3:16 tadi yang saya kutip barusan. Tapi memperoleh hidup kekal, itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kita mulai dengan ayat 3 dulu. Kita akan melihat kondisi orang-orang yang mati di dalam Kristus. Supaya kita yang hidup ini waspada. Supaya kita yang hidup tidak terlambat. Ambillah keputusan. Keselamatan itu dalam hidup ini. Bukan setelah kita mati. Setelah mati, kekekalan. Ayat 3, Yohanes berkata begini. Lalu aku, ini Yohanes, mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Berhenti di sana. Berarti di sorga ada kemah Allah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ini bukan kemah beneran. Ini bicara tentang hadirat Allah. Apapun penjelasan tentang sorga, fondasinya satu. Sorga adalah tempat tinggal Bapa yang baka. Tempat tinggal Tuhan. Tuhan Yesus berasal dari sana. Turun dari sorga menjelma. Menjadi manusia. Lahir dari seorang perawan di palungan. Dia kembali ke situ. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sorga adalah tempat tinggal Tuhan. Rumah Bapa. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Berarti hadiratnya itu fisik di sana. Tuhan itu seolah berjalan di tengah kita dan sungguhan kalau di situ. Di sini kita merasakan hadirat Allah. Di situ dia berjalan di tengah-tengah kita. Kemah Allah, lihatlah kemah Allah. Satu hal atau satu kesimpulan yang kita bisa ambil adalah di sorga tidak ada gedung gereja. There is no more church building di sorga. Gereja perjanjian baru itu ada di atas muka bumi. Di sorga nanti tidak ada gedung gereja. Tapi kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Yang ada adalah gereja yang sempurna. Roh orang-orang kudus yang sudah disempurnakan. Dari orang berdosa yang diselamatkan di atas muka bumi ini. Mereka yang lahir baru, lalu terjadi peperangan. Tiap hari mau hidup sesuai nafsu atau menurut Roh Kudus. Tapi waktu di sorga nanti, orang-orang yang sudah meninggal dalam Tuhan itu sudah sempurna. Mereka tidak lagi digoda oleh dosa. Mereka diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kekekalan. Kita itu gak gentayangan. Tapi tidak disebut gedung satupun di situ. Yang ada hanyalah kemah Allah. Ada di tengah manusia. Dan ia, seorang pribadi, akan diam bersama-sama dengan mereka. We will be the perfect church in heaven. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk benar-benar menghayati firman ini. Dan kita harus tahu bahwa selama kita hidup bergerejalah dengan benar. Karena menikmati gereja secara gedung, secara organisasi ini semua hanya di atas muka bumi. Dan God has a purpose, Tuhan punya tujuan kenapa ada organisasi gereja, kenapa ada tubuh Kristus di bumi. Kenapa ada mempelai wanita, ini semua adalah sebutan gereja. Karena Tuhan ingin menajamkan iman kita. Tuhan ingin kita berkumpul menjadi satu komunitas iman. Dan jangan sampai gereja itu saling perang. Gereja itu bukan saingan. Tapi saling melengkapi. Makanya itu di gereja kita tidak pernah serang-serang gereja orang lain di atas mimbar. Karena Tuhan memang sempurnakan semua gereja. Udah gak usah menoleh ke kiri kanan mencoba ambil selumbar di mata orang.
balok di mata sendiri aja gak keluar-keluar. Kita harus menghayati firman ini dengan merindukan Tuhan sempurnakan kami secara individu maupun korporat. Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, lalu GMS di mana-mana ini yang sekarang menyebar, bahkan CG-nya di 15 negara. Kita punya satu tanggung jawab. Lord Jesus, perfect our faith. He is the author of our faith. Dialah yang memulai iman kita. Dia juga bisa menyempurnakannya. Jangan, gak perlu, itu bukan bisnismu. Bukan urusanmu untuk menghakimi orang lain. Tugas kita hanya bertumbuh, tugas kita hanya berbuah. Dan kita saling menjaga. Kenapa gereja kita menitik beratkan pemuritan? Karena kita tidak mengumpulkan followers. Kalau gereja mau begitu marketing namanya. Saya bisa aja pasang orang-orang yang draw the crowd atau yang menarik massa. Enggak, kita enggak bertumbuh dari massa. Kita bertumbuh dari bawah, grassroots. Pertumbuhan kita itu harus quality. Kita mengalami pertumbuhan, tapi biarkan pertumbuhan kita itu rimbun buah, bukan rimbun daun. Itulah sebabnya dititik beratkan iman. Pengajaran dalam gereja, karena firman Tuhan itulah yang mencuci bersih mempelai wanita. Sehingga tidak ada kerut, tidak ada noda. Hadirat Allah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jangan mudah quit, dikit-dikit quit. Dikit-dikit mau meninggalkan gereja. Nanti di sorga tidak ada gedung gereja, bukan berarti tidak ada gereja. Ada kemah Allah. Komunitinya tetap, hubungannya tetap, malah disempurnakan. Gereja itu tetap ada, tapi umat Allah yang sempurna. Tahukah bahwa kehidupan kekal itu dimulai ketika kita mengenal Yesus? Sekarang ini kita sedang OTW, on the way ke sana. Yang kita bawa nanti bukan mobil perhiasan, yang kita bawa bukan properti kita, yang bawa bukan uang, bahkan badan kita ini pun debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Tadi kebaktian pagi saya jelaskan sampai ke kremasi. Kalau ada orang Kristen yang tidak dikremasi, alasannya bukan karena dibutuhkan balung tulang belulangnya untuk tubuh kemuliaan. Gak ada hubungan. Semua itu nanti baru, langit baru, bumi baru. Saya tetap pro kubur, menguburkan. Gak dibakar karena itu lebih tradisional, orang Kristen lebih dapat, lebih mudah diterima. Tapi everything in heaven will be new. Tetapi satu hal yang akan tetap kita bawa itu adalah kerohanian. Yang kita bawa adalah hubungan kita. Heaven, sorga itu bukan tempat lupa, tempat demensia, tempat Alzheimer, tempat paralisis, tempat orang lumpuh, tempat orang tuli. Sebab waktu di sana nanti tubuh kita itu tubuh kemuliaan sempurna, tidak ada sakit penyakitnya. Sorga itu bukan tempat lupa, sorga itu tempat ingat. Ibadah satu, nanti dengar sendiri, sorga itu tempat sosial, disebut kota yang kudus. It's a city. City atau hub orang multikultural di sana. Segala bahasa akan memuliakan Allah. Mereka semua bangsa dari segala ras di bumi satu hati satu suara. Berkata Hosana, Hosana indah ayas. Justru orang Alzheimer itu sembuh selamanya di situ. Orang lumpuh punya kaki berjalan. Orang buta punya mata melihat. Dan ini bukan khayalan, ini semua adalah firman. Sorga itu tempat ingat. Yang kita bawa itu kerohanian kita, iman. Imanmu itu paling berharga. Harta bisa amblas, gak apa-apa, dicari lagi. Iman amblas, kau kemana? Jangan lepaskan imanmu pada Tuhan. Demi promosi di tempat kerja. Demi nikah campur supaya bisa menikahi dia, pindah agama. Don't do that. Karena karirmu di bumi tidak kau bawa. Jangan lepaskan itu. Imanmu itu equal atau sama dengan kekekalanmu. Jangan salah percaya. Jangan salah ikut si dia. Si diamu harus Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apalagi yang kita bawa ke situ, hubungan kita itu dibawa. Jangan bingung gini loh, aku tuh punya seorang yang, si iniku atau si ituku sudah meninggal dulu. Dia ingat gak ya sama aku hari ini? Ingat. Asal dia matinya dalam Tuhan loh ya. Dia gak binasa. Dia tidak berada di api kekekalan. Tapi di sorga yang bakar. Dia ingat sorga bukan tempat lupa, tempat pikun. Sorga itu tempat ingat.
Ada orang spekulasi nanti di sorga usia kita berapa. Ada yang spekulan berkata di usia-usia Yesus itu waktu dibangkitkan usia segitu. Saya nggak berani mendahului firman. Pokoknya, we will be in our perfect state. Jadi jangan keluhkan semua kekuranganmu di dunia ini. Mujizat terjadi, amin. Saya percaya itu bagian dimensi kerajaan Allah. That the full manifestation of the kingdom, manifestasi penuh daripada kerajaan Allah akan didemonstrasikan detik kau mati. Atau detik Yesus datang kembali. Full demonstration of God's kingdom. Itulah sebabnya jangan keluhkan kalau kita ada kekurangan di hidup ini. It's okay lah. Hidup itu lose some, win some. Kalau bisa win all, nggak apa-apa. Makanya kita berusaha. Kalau kita nggak berusaha, biasanya kan lose all. Kita berusaha aja masih lose some kok. Fight the good fight of faith. And don't lose your heart. It's not the end in this life. Berjuanglah dalam perjuangan imanmu, tapi jangan sampai hambar hatimu atau tawar hati. Sebab di hidup ini tidak ada kiamat bagi orang yang percaya Tuhan. Masih ada next-nya. Hubungan kita akan continue. Kemah Allah itu berarti ada kemah. Di dalam kemah itu ada fellowship. Kemah pertemuan itu adalah the fellowship of the Lord atau menjadi tabut persekutuan Tuhan dengan umatnya. Itu kemah pertemuan. Di situ ada tunasnya. Tongkatnya Harun yang bertunas. Di situ ada manna. Makanan rohani mereka. Di situ juga ada 2 loh batu. Semua hubungan kita akan continue. Cuman tentunya beda kodenya dengan sekarang. Karena kita sekarang masih ada virus-virus itu namanya curiga, masih bisa kepahitan, masih bisa kecewa. Kita masih bisa mengecewakan orang. Hal-hal itu semua lenyap nanti. Surga. Entah gimana caranya, don't ask me. Tuhan itu maha bisa. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tapi ini juga bicara tentang kemah pertemuan. Coba katakan kemah pertemuan. Yang keras, kemah pertemuan. Saya jelaskan ya. Ini sekarang saya jelaskan orang yang sudah mati dalam Tuhan. Mereka tidak mati, mereka hanya meninggalkan dunia. Mereka ke tempat lain. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, garis bawahi kata di tengah-tengah manusia. Dialah kemah pertemuan antara orang kudus yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saya ulang, ini agak perlu mencerna, follow me. Ikuti saya. Ini akan mengkoreksi praktek-praktek kita yang salah sebagai orang Kristen, tapi yang masih terlibat dalam penyembahan berhala yang sia-sia. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi ada kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Hadirat Allah lah kemah pertemuan. Di tengah-tengah antara orang kudus yang masih hidup dan orang kudus yang sudah mati. Dan orang kudus yang sudah meninggal dunia dan mereka yang masih hidup di dunia tidak boleh berkomunikasi. Karena Tuhanlah kemah pertemuan di tengah-tengah. Paham maksud saya jelaskan supaya Anda mengerti. Saya minta 2 orang datang ke sini sukarela. Cepat aja, 1 dari sini, 1 dari situ. Cepat. Segera maju ke sini. Mari Pak, silakan. Ya boleh, maju 1. 1 lagi, 1 orang lagi. Oke. Sama sekalian. Sama 1 orang. Terserah, ayo cepat. Kriternya aja. Iya, oke. Lihat ya. Misalkan, shoot dulu siapa yang mati. Jentau Sutopu. Oke. Ya, jadi yang kalah siapa? Yang mati ya, sorry ya. Tapi saya doakan supaya panjang umur ya. Ini cuma ilustrasi, oke? Yang mati kan? Yang mati sebelah sini. Yang hidup sebelah sini. Zaman sekarang memang susah dimengerti. Yang muda mati dulu kadang-kadang. Nggak tentu memang. Tapi misalkan ini father and son. Ayah dan anak. Siapa sih mau menguburkan anaknya? Pasti semua orang tua ingin dikubur anaknya. Tapi misalkan ini meninggal dulu. Sama-sama dalam Tuhan nih. As for me and my house we will serve the Lord. Aku dan keluargaku kami akan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Lalu dipisahkan oleh kematian. Ini mati duluan bersama dengan Tuhan. Hilang kan? Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Papanya sedih. Pak tolong sedih.
Langsung sedih. Sedihlah, berkabunglah, menangislah dengan orang menangis. Tapi orang yang sama-sama, orang dalam Tuhan punya pengharapan. Dan kalau seluruh keluarganya diselamatkan, bukan hanya dia yang punya pengharapan, seluruh keluarga punya pengharapan. Makanya itu kalau ada di sini yang masih tersisa belum terima Tuhan, masih ikut tradisi nenek moyang, cepatlah bersatu dengan iman sisa rumahmu. Supaya jangan terpisah ya Pak, betul ya, sorga dan neraka. Nanti tidak ketemu dalam kekekalan, gimana? Sedangkan Yesus itu kemah pertemuan. Dia yang berada di tengah-tengah yang mati dan yang hidup. Ini sudah mati, sudah di sorga, ini di dunia. Yesus itu kemah pertemuan di tengah. Yang berjalan di tengah-tengah manusia, gandeng tangan saya, yang meninggal, yang sudah mati maupun yang hidup. Sama-sama dalam hadirat Allah. Cuman gak boleh komunikasi. Kreatif Ministry rekrut Bapak ini. Luar biasa, ini greeter ciamik, ini lebih ciamik lagi. Bisa drama luar biasa, kasih tepuk tangan untuk mereka dulu. Belum selesai nih. Kalau mereka sama-sama dalam Tuhan, sebenarnya mereka tidak pernah berpisah. Karena ketemunya di hadirat Allah. Karena mereka ketemu di tengah, tapi nggak boleh komunikasi. Kalau komunikasi itu terlalu bahaya, karena antara sorga dan dunia, ada langit yang kotor penuh peperangan rohani dan tipu muslihat iblis. Kalau komunikasi nanti itu akan disusup oleh roh-roh jahat dan tipu muslihatnya. Nanti arwah-arwah bicara itu bukan arwah, itu setan menyamar. Saya kasih satu titik yang jelas bukan koma. Orang Kristen tidak boleh percaya kita bisa komunikasi sama arwah, nggak ada itu setan semua. Di kuburan terus ada setannya, ini baru mati lalu bicara lewat mimpi. Itu setan, tengking lah. Sebab orang hidup dan mati, kata Yesus dalam perumpamaan. Yang satu berada meringkuk di neraka, si orang kaya. Yang satu lagi Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dan Tuhan berbicara dalam perumpamaan itu, Abraham berkata begini, ada sebuah jurang yang tidak terseberangi antara kau dan dia. Gak boleh komunikasi, terlalu riskan. Semua itu ketemu di Tuhan. Tuhanlah kemah pertemuan atau kemah Allah yang berjalan di tengah. Kondisi orang kudus yang sudah mati ini fine-fine saja. Cuma mereka gak boleh komunikasi. Jadi sama-sama dalam hadirat Allah, kemah pertemuan di tengah. Kalau Anda kangen, papanya kangen sama anak mendiang, deket aja sama Tuhan, gak usah bicara sama anaknya. Anaknya tuh gak bisa dengar. Nanti kalau ngomong sama anaknya, setan yang muncul. Karena kesesatan yang tiba. Karena Tuhan tidak ajarkan itu. Kalau Anda kangen sama anak Anda yang barusan sudah meninggal ini, dekat aja sama Kristus. Sebab Roma 8 katakan, sebenarnya dalam Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Dengan kata lain, mereka sebenarnya gak pernah berpisah. Gak pernah berpisah. Cuma dipisahkan dengan hidup sekarang, terus pegang dulu, gak pernah berpisah. Cuma bedanya beda dunia. Tapi dipersatukan di kemah pertemuan di tengah, yaitu dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudara, begini. Coba komunikasi boleh nggak? Jangan. Terlalu banyak setan di tengah. Mau komunikasi sama orang yang telah meninggalkanmu, komunikasi aja sama Tuhan. Atau Tuhan take care dia dalam pangkuannya Abraham. Lagi jalan ke situ. Ini dia kemah pertemuan. Orang-orang kudus yang telah meninggal, mereka sempurna di tangan Tuhan. Jangan doakan. Yang hidup gak usah doakan yang mati. Jangan sok suci. Yang mati lebih suci daripada yang hidup. Mau doain apa? Sini masih tubuh Adam dan Hawa, ini tubuh kemuliaan kok. Mau doain apa? Tuhan aku doakan supaya dia bisa kasih makan. Sini yang kelaparan ini gak bisa lapar lagi. Apapun yang kau doakan untuk orang yang sudah meninggal dunia menyinggung Tuhan. Kayak Tuhan gak becus lu. Pegang anakku atau papaku, atau engkongku, atau mbahku, atau saudaraku, atau keponakanku, atau tanteku, atau suamiku, atau istriku. Gak usah gurui Tuhan. Kalau dia sudah di tangan Tuhan kemah pertemuan, dia jauh lebih baik dari dirimu di dunia ini. Anda boleh kangen sama orang yang meninggalkan. Tapi jangan merasa sorry untuk mereka. Kalau mereka dalam Tuhan. Kecuali apabila
dia meninggalnya di luar Tuhan. Gak ketemu. Karena orang yang meninggal di luar Tuhan, dia terpisah sama Kristus selama-lamanya. Paham? Dia terpisah sama Kristus selama-lamanya. Karena dia terpisah sama Kristus selama-lamanya. Kalau ini di dalam Tuhan, Anda berdua juga akan terpisah selama-lamanya. Inilah sebabnya saya tidak rela satu anggota keluarga saya di luar Kristus. Tetap di sini dulu Pak. Tetap disetrap, jangan. Itulah sebabnya saya mati-matian akan berdoa. Anggota keluarga saya yang terakhir, yang belum dalam Tuhan, Lord have mercy. Bukan agama. Kristus itu jalan kebenaran. Kristus itu kehidupan. Gak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau sekarang saya dalam drama ini saya melambangkan Kristus. Kalau saya aja, maksudnya Kristus saja pisah selama-lamanya sama dia. Bagaimana yang dalam Tuhan bisa ketemu sama kekasihnya yang di luar Tuhan? Gimana? Terima kasih, jangan disetrap gitu terus, kasihan. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Pak. Terima kasih, God bless you. Ini yang disebut kemah pertemuan. Kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan ia bersama mereka. Sedihlah kalau Anda ditinggal, meninggal dunia oleh orang yang amat sangat cinta. Tapi berbahagialah Anda kalau Anda sudah injili mereka. Atau lebih tepatnya kalau orang itu yang injili Anda. Wah, fine-fine saja. Orang itu sudah dalam Tuhan pemenang jiwa. Orang itu sang pemenang jiwa. Sang penjala manusia. Udahlah. Dan jangan berdoa sama orang mati. Minta berkah dan perlindungan dari mereka. Kalau mereka bisa melindungimu, mereka gak mati dari awalnya. If they can really protect you, they would not die in the first place. Betul nggak? Kita minta berkat, kita minta perlindungan dari orang mati. Buat apa? Malah mengundang roh jahat nantinya. Kita nggak menyadari ini. Ini bukan logika saja. Ini common sense Tuhan. Kalau mereka bisa lindungi kita, mereka udah nggak akan mati dari sononya. Janganlah taruh harapanmu pada manusia, kata firman Tuhan. Itu jerat. Apalagi manusia yang mati. Jangan taruh harapanmu pada mereka. Taruhlah harapanmu pada Tuhan Allah yang hidup. Yesus Kristus yang naik ke sorga. Dialah namanya. Haleluya. Saya tidak mau kalau orang datang ke saya, oh boleh enggak saya sembahyang sama orang mati. Atau boleh enggak saya itu berdoa kepada nenek moyang saya. Saya enggak mau berkata, tidak boleh dosa. Saya harus memberi penjelasan. Tuhan itu enggak jahat. Lalu tuduh dan berkata, kamu itu dosa gini gitu. Tuhan kita itu kebenaran. Jadi dia selalu punya penjelasan yang masuk ke akal budi kita. Inilah penjelasan terbaik yang bisa saya berikan tentang kemah pertemuan. Kondisi orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia. Mereka di tempat yang sangat indah. Dan mereka di tempat yang nyata. Sorga itu nyata. Bahkan ada ayat yang berkata begini. Musa berfirman, Tuhan berfirman lewat Musa. 1 hari di sorga sama dengan 1000 tahun di bumi. Keluarkan kalkulatornya. 24 jam. Bukan berarti sorga itu ada jam dinding. Di sorga itu kekekalan. Tapi ini ada sebuah perbandingan yang diberikan bahwa sorga dan bumi itu jomplang. Seperti seolah 1 hari di sana itu 1000 tahun di bumi. Musa berkata begitu. Coba keluarkan kalkulatornya, 24 jam sama dengan 1000 tahun. 20 tahun itu berapa jam di sorga? Saya keluar dari perhitungan saya setengah jam. Jadi kalau 20 tahun lagi Anda mati, di mata Tuhan Anda sisa cuma setengah jam hidup. Jam kehidupan diputar sekali. Tak tahu dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang jadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma.
Kalau kita hidup 20 tahun lagi itu cuma setengah jam saja, setengah jam doang. Saya umur 50, kalau saya bisa hidup sampai umur 90 itu cuma sisa 1 jam hidupku. Kalau saya hidup sampai umur 80 dari saya sekarang umur 50-an, belum 50 sih. Berarti saya cuma punya 45 menit sisa. Itulah sebabnya orang yang meninggal dalam Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan tapi mereka dalam Tuhan, yang susah itu yang ditinggalkan. Karena merasa lama, hari per hari itu terasa lama sekali. Tapi yang meninggalkan mereka, misalnya ditinggal suaminya dulu atau istrinya, gak akan masuk ke jantungnya sorga, gak akan masuk ke perutnya sorga. Karena dia sadar di sana bahwa sebentar lagi, 1/4 jam lagi akan ketemu istrinya. Paling cuman ngandok, ini bahasa saya ya, paling dia akan hangout di kafe-kafe dekat gerbang. Tapi yang ditinggal ini kerasa lama sekali. Makanya setialah. Setialah. Orang tua dan anak aja, misalkan jarak usia mereka 30 tahun. Orang tuanya dipanggil dulu pergi itu sebentar lagi susul anak, meskipun anaknya masih muda. 30 tahun itu cuma 45 menit, 20 tahun itu setengah jam. 45 menit lagi, I'm going to meet my son. Kita di sini jangan merasa muda, wah aku masih muda kok, pesta pora nanti baru bertobat waktu tua. Jangan lakukan. Waktumu cuma tinggal 3/4 jam. Dan kalau kita ditinggal oleh seseorang yang mati dalam Tuhan, sedihlah, tapi jangan sedihnya menjadi depresi. Karena kita tahu, sebentar lagi kita akan reuni. Setialah di ladangnya. Jangan lepaskan imanmu. Paham Bapak Ibu? Amin saudara. Amin. Tapi terus terang saya beritahu, yang meninggalkanmu gak kerasa. Pernahkah Anda ke luar negeri? Misalnya liburan, itu anak akhirnya mengizinkan Anda pergi suami istri honeymoon lagi. Anak mungkin sudah mulai besar, SMP gitu. Anak di rumah nunggunya lama. Saya dulu sama istri saya waktu pergi bukan jalan-jalan, tapi waktu kami pergi kerja. Pergi kerja, harus ke luar negeri. Zaman-zaman itu kami bisnis atau waktu pelayanan. Anak saya itu ngitungnya lucu, waktu kecil kan gak ngerti waktu. Jadi dia hitung berapa kali dia tidur. Akan ketemu mama papanya. Mami, daddy, aku akan tidur 7 kali lagi ketemu sama mami. 7 kali lagi, dia hitungnya dengan tidur, termasuk bobok siangnya. Karena kami pergi paling cuma 3 hari. Tapi anak kecil tunggunya lama. Kami di situ sibuk ketemu orang, jalan sana sini. Banting tulang, gak kerasa 3 hari lewat. Di sorga itu gak kerasa. Di sini yang kerasa. Makanya berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dan berbahagialah orang yang punya Tuhan di hidup ini. Karena hatinya di pengkhotbah dikatakan dipenuhi dengan kekekalan. Kita bisa sedih, gak mungkin depresi. Karena kita tahu di kacamata kekekalan. Sebentar saja sudah aku akan sampai di sana. Bersyukurlah Anda punya Tuhan. Dan jangan terpisah-pisah please. Suami Kristen, istrinya enggak. Ini bukan soal agama. Lalu papa mamanya belum, anak-anaknya udah pelayanan. Papa mamanya sudah semuanya, tinggal satu. Ayahnya atau ibunya yang belum, masih mengeraskan hati. Semua udah dibaptis kecuali satu. Saya kasih kolam baptisan hari ini, memang di sini hari kenaikan Tuhan membawa tawanan. Nanti ini waktu kita selesai firman, kita baptiskan langsung orang-orang yang mau mengikut Yesus. Oh haleluya, kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kita mengerti tentang kemah pertemuan. Saya jelaskan lagi sedikit ya. Lanjut ayat yang keempat. Ayat ketiga lagi. Saya bacakan. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Lalu kalimat berikutnya, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nanti di sorga cuma ada satu pastor. Kita semua akan jadi saudara seiman. Hanya ada satu gembala. Dia akan menjadi Allah kita. Kita menjadi umatnya. Semua pastor di dunia ini lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Saya bicara kepada para pendeta, hamba-hamba Allah, full-timer. Karena nanti waktu kita di sorga, we're no longer pastors. Kita ini hanyalah babysitter. Nanti waktu di sorga, mereka menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita semua hanyalah saudara seiman. Makanya seorang pastor jangan teritorial. Seorang hamba Tuhan jangan merasa memiliki atas umat Tuhan dan menggembalakan mereka dengan paksa. Atau dengan tangan besi juga. Gembalakan mereka dengan teladan.
Bapak Ibu Saudara, tugas kami termasuk saya itu sampai di bumi atau sampai akhir hayat saja. Untuk bisa jaga memberi makan seperti ini itu cuman sementara. Someday we're equal. Hanya satu pastormu, Pastor Yesus. Yang akan menjadi Allah mereka. Karena itu jangan jadi gembala yang pandir. Jangan gebukin dombanya. Jangan dijadikan lem chop mereka. Jangan pukuli sesama hamba Allah. Nanti Tuhan yang datang, Tuhan itu datang dengan murka dan berkata, kau hamba yang jahat. Karena Tuhan berkata mereka akan menjadi umatnya, dia menjadi Allah mereka, dia menjadi gembala agungnya ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berhenti di sana saya jelaskan. Air mata apa saja yang akan dihapus oleh Tuhan, tuliskan. Yang pasti, the tears of repentance will be no more. Air mata pertobatan tiada lagi karena kita tidak digoda, kita tidak dicobai, tidak ada dosa. Air mata akan dihapuskan. Alkitab itu spesifik berkata segala air mata, itu berarti tipe-tipe air mata. Yang beberapa tipe air mata yang saya sadari lewat firman ini, salah satunya adalah air mata pertobatan. Lalu air mata apa lagi? The tears of disappointment atau air mata kekecewaan tidak akan ada lagi. Lalu air mata apa lagi? The tears of intercession. Air mata doa syafaat tidak diperlukan lagi. Mau nangis dalam doa untuk seseorang sekarang. Karena nanti kita tidak perlu nangisi siapa-siapa lagi. Tuhan hapuskan air mata dan yang di neraka meringkuk sudah bukan tugas kita. Tuhan ini tugas kami, itu di bumi. Beri keberanian bagi kami, itu di sini. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan itu yang kuingini. Di hidup ini, nanti di sorga Tuhan akan memutus hubungan kita dengan semua yang binasa sudah tidak lagi menjadi beban kita. Menginjil itu sekarang. Nangis dalam doa untuk perubahan seseorang itu now. The tears of intercession will be wiped out. Tapi itu juga kelegaan. Suatu hari kita itu sungguhan bisa istirahat atau retire atau sungguhan bisa pensiun itu di sorga. Karena misalkan ada orang tua yang udah pensiun kerja kayak nanti anak cucunya untuk kerja dia tetap terbeban kan. Misalkan kalau anak cucunya ngalami masalah lalu habis itu akan tuntutan hukum mau masuk penjara itu orang tua apa nggak makan hati. Sekarang anaknya giliran yang memimpin lalu terjadi masalah atau musibah. Apakah orang tua nggak keseret juga secara emosi? Sebagai pendeta juga sama. Kalau misalnya nanti keturunan kita anak rohani atau anak kandungnya, cucunya, lalu mereka pelayanan, lalu mereka mengalami sesuatu, lalu nanti akan dianiaya, diserang sama orang, apalagi kalau terjadi skandal, apa nggak ikut hatinya itu menderita. Sampai kapanpun kita mati, kita akan ada tears in our eyes, intercession. Gak ada istirahat. Makanya Alkitab mengatakan dengan jelas di kitab Wahyu lainnya, di ayat lainnya, dan mereka telah beristirahat dari jerih payah mereka. Orang-orang pakai baju putih itu loh, yang berada di bawah altar. Ada ayatnya. Mereka telah istirahat, rest. They have rested from their labor. Luar biasa, suatu hari di surga. Ini gak perlu nangis lagi. Saya udah gak perlu berdoa, wong sudah ketemu sama Yesus muka dengan muka. Kok ngapain doa dengan iman? Air mata ini akan dihapuskan. Selain itu, maut tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Dan atau duka cita. Tuhan bukan ambil sadness atau kesedihan. Tapi Tuhan ambil alasan untuk sedih. Kalau Tuhan ambil air mata kita kan jahat. Pernahkah Anda itu nangis gak keluar air matanya? Kan jahat. Yang Tuhan ambil itu bukan air matanya. Kalau disebut di sini Tuhan menghapus air mata itu Tuhan hapus alasannya. Kasihan kalau orang berkabung. Orang berkabung gak boleh nangis. Jangan nangis, cengeng kamu. No. Saran saya kalau Anda berkabung, nangislah. Nangislah senangis-nangisnya. Kalau Anda tidak bisa lewati grief atau pergabungan, Anda tidak akan pulih. Nangislah. Jangan hakimi mereka nangis suruh ketawa. Bukan musimnya. Bayangin kalau mau nangis tidak bisa nangis. Ada orang kan kematian seseorang, dia gak bisa nangis. Itu nanti bisa depresi. Kan kasihan kalau harusnya nangis tidak ada air mata. Berapa orang sakit matanya kering, perlu tetesan, itu mahal. Air mata itu gak free, dikasih karunia itu hargailah. Gak nangis, gak bisa. Tuhan tidak menghapus air mata kita dengan mengambil air mata kita. Tuhan menghapus air mata kita dengan mengambil alasan kita bersedih. Di sorga tidak ada alasan kita bersedih. Cabut secara kekal oleh Tuhan.
Salah satunya yang saya jelaskan di ibadah satu tadi adalah Tuhan meniadakan laut, oceans apart. Ada sungai di situ, ada lake kali, ada danau. Tidak ada laut, berarti tidak ada perpisahan sementara. Tidak ada perpisahan selama-lamanya. Satu huruf atau satu kalimat yang dihapus, yang dicabut dari mulut manusia di sorga adalah goodbye, see you later. Gak ada. Cabut sama Tuhan. Tidak ada perpisahan. Sebuah tempat yang terindah tidak ada perpisahan di dalamnya. Dan ia akan menghapus air mata. Sebab ayat 4 kalimat terakhir. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya ulang lagi. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ada 3 hal yang akan berlalu. Anda lebih baik mencatat loh gini-ginian. Itu 3 S yang saya tulis di Alkitab saya. 3 hal ini berlalu. Sin, suffering, and Satan. 3 hal itu tidak akan ditemukan. Dosa, penderitaan, setan. Ayat 5 ayat terakhir, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lihatlah apa kata Yohanes di sini. Apa yang dicatat? Ia yang duduk di atas tahta itu, Yesus Kristus berseru dan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Bahasa Indonesia itu tidak ada kata dulu, kata sekarang, kata akan datang. Karena itu kedengarannya aku menjadikan. Tapi dalam bahasa lain, termasuk jikalau Yunaninya, itu ada kata perbedaan waktu. Lihatlah aku menjadikan di situ I am making. Itu bukan I will, bukan aku akan, aku sudah, tapi aku terus membuat sesuatu yang baru. Sorga adalah tempat tertinggi kreativitas Allah. Aku terus menjadikan segala sesuatu baru and will stay new. Ada beberapa orang punya hobi, ya tentunya harus punya uang untuk hobi demikian. Rumahnya dirombak lagi, diganti lagi perabotannya, diganti wallpapernya, diganti semuanya, kalau perlu diganti flooringnya, diganti lightingnya. Hanya orang tertentu yang bisa melakukan itu. Di sorga tidak akan ada a dull moment dalam bahasa Inggris. Tidak akan ada masa-masa boring, itu tidak ada. Sorga adalah tempat kreativitas Allah melebihi semua zaman penciptaan. Di mana dari hari ke hari, I am making something new. Luar biasa, makanya itu tidak terasa di sorga itu. Kekekalan pun terasa sebentar. 3 poin ini saya ingin Anda catat untuk bawa pulang ke rumah di akhir khotbah saya. Kondisi orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia, nomor 1. Tidak ada gedung gereja di sorga karena kita berjumpa Kristus muka dengan muka. Ini yang kita bisa pelajari dari ayat 3 sampai ayat 5. 2. Orang kudus yang hidup dan mati tidak berkomunikasi. Namun berada di hadirat yang sama. Kalau Anda kangen sama orang yang meninggalkan Anda, dekat aja sama Tuhan. Sama aja kok. Kalau Anda mendekat, orang sebelahnya juga dekat kok. Dialah kemah pertemuan. Bukankah kalau Anda semakin mendekat, semakin banyak perasaan kekekalan di dalam hatimu. Jangan jauh dari Kristus. Jangan doa sama orang mati. Dekat aja sama Kristus. Sami mawon, sama saja. Dialah kemah pertemuan. Kemah Allah yang tinggal di tengah-tengah antara orang kudus yang mati dan orang kudus yang hidup. 3. Kehidupan kekal di sorga sebenarnya sudah dimulai. Sejak hidup kita dalam Kristus di dunia. Filipi 1 ayat 21 gak usah dibuka. Tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Maksudnya kalau kita sekarang mulai hidup bagi Kristus. Kematian adalah keuntungan, maksudnya kematian itu hanyalah sebuah pintu kontinu. Jangan percaya orang berkata kita sudah di sorga, jelas-jelas belum loh. Baca koran, coba lihat berita, kita belum di sorga. Setan di mana-mana. Sorga tidak ada setan, no sin, no suffering, no Satan. Tapi kehidupan kekal sudah dimulai sejak kita terima Tuhan. Memang kita masih terjebak dalam kemah, bukan kemah pertemuan. Kemah Adam dan Hawa. Kita harus hidup oleh roh, bukan oleh daging kita. Tiap hari ada peperangan dan perjuangan, belum selesai nih. Belum wisuda. Tetapi sebenarnya roh kita itu akan kembali ke Bapa.
kehidupan kekal itu sudah mulai sejak kita kenal Tuhan. Dan nanti waktu kita mati atau Tuhan datang kembali, dalam sekejap mata kita akan diubahkan. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa supaya Anda semakin menyadari betapa pentingnya keselamatan. Betapa pentingnya seluruh keluarga diselamatkan. Jangan main-main soal keselamatan, karena tidak ada api penyucian. Itu tidak alkitabiah. Tidak ada, kalau ada api penyucian, buat apa Yesus mati mengenaskan? Buat apa saya kasih ginjal saya satunya kepada Anda, kalau ternyata minum obat aja bisa? Buat apa? Sampai seorang ibu waktu melahirkan anaknya suruh pilih mama atau anak, akhirnya mama yang berkorban, matilah dia, ternyata ada jalan lain kok. Tidak ada api penyucian. Bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu kemudian penghakiman. Keselamatan itu sekarang, menyelamatkan orang juga sekarang. Bukan kita sih, Yesus yang menyelamatkan, tapi kita bisa tuntun orang pada kebenaran. Saya berdoa di tahun 2023, keluarga kita semuanya, seluruh isi rumah tangga kita, diselamatkan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Kau Gembala kami, nyanyikan lagu ini. Praise the Lord. Dan baptisan langsung dimulai. Terima. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Nyanyikan lagi, hayati lagu ini, jadikan dirimu milik Tuhan selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-Mu, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Saya ingin setiap Anda yang belum menerima Yesus untuk menerima Yesus hari ini, khususnya yang hadir on-site ini. Dan kalau ada tersisa, Anda seorang yang lainnya sudah di keluarga apalagi, jangan tunggu lagi. Bukan soal agama terutama, tapi soal memberi hidupmu secara kekal kepada Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup selamatkan. Saya terbeban untuk keluarga dan teman-teman jemaat yang belum kenal Tuhan. Untuk itu ada gereja di atas muka bumi.
Saya ingin mendorong Anda untuk mengikuti tapak kaki orang-orang yang dibaptis hari ini kita rayakan di hari kenaikan. Di ibadah-ibadah berikutnya Anda bisa involve. Kalau nggak keburu nanti langsung dibaptis setelah ibadah ini, nggak usah nunggu ibadah berikutnya. Tapi hari ini kita mau merayakan hidup baru, kasih tepuk tangan untuk mereka. Dan jemaat yang ada di gereja-gereja kita semuanya yang menyaksikan ini. Sementara altar call ini diberi, maju yuk orang-orang yang belum terima Yesus. Atau mereka yang sudah undur, mereka yang sudah murtad kembali dari jalan kebenaran. Majulah ke sini. Kalau Anda yang tersisa dari keluarga, jadilah jawaban hari ini doa daripada orang-orang yang telah mengasihimu dan menunggu keselamatanmu. Hari ini adalah hari ini adalah waktunya kita menjadi satu di dalam keselamatan Tuhan. Nyanyikan lagu karya terbesar sambil Anda maju ke depan. Kalau Anda belum menerima Yesus, Anda belum dibaptis, maju sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Majulah orang-orang mau terima Tuhan. Yang selamatkan. Dan setiap orang yang sudah mundur dari Kristus, maju sekarang, beri tepuk tangan untuk mereka. Oh, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau. Yang telah mundur dari Tuhan, yang belum terima Yesus, yang belum dibaptis, maju ke depan sekarang. Yesus mencintaimu. Haleluya, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar. Haleluya, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Lagi yang sudah mundur dari Tuhan, yang belum terima Tuhan, yang belum dibaptiskan, majulah ke depan. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Tentunya setiap hal pernyataan harus diuji. Tapi Roh Kudus barusan membisikkan ke telinga saya di ruangan ini, bukan yang di online, yang di ruangan ini ada 37 orang yang harusnya maju lagi. 37 orang yang tak undur dari Tuhan. Sungguhan Anda sudah mundur. Atau yang belum terima Tuhan. Dan juga yang belum dibaptiskan. Yang belum nurut sama perintah Tuhan. Kalau kamu bertobat, berilah dirimu dibaptis. Itu firman Tuhan. Ada 37 orang. Tapi mungkin malu-malu datang. Bapak Ibu yang saya kasih, di antara 37 itu saya lihat beberapa itu suami istri. Sama-sama belumnya. Jangan saling tarik ulur. Justru harus saling mendorong dalam Kristus dan kebenaran. Mulai hari ini Tuhan akan selamatkan 37 orang yang perlu diselamatkan Tuhan. Bukan hanya yang di depan ini lagi. Masih ada 37 others. Saya rasakan dalam spirit saya setelah ribuan kali KKR dari saya muda. Soal angka seperti ini, soal numbers, soal bilangan. Seringkali saya tidak meleset kalau yang beginian. Saya mohon setiap jemaat CG terutama, jadilah penginjil. Ini bukan soal malu-malu, it's not about you. Lihat kanan kirinya, termasuk yang sekarang di gereja-gereja kita. Coba tanya sama orang di sebelahnya, sekalipun Anda tidak kenal, sorry ya saya tanya.
Apakah Anda sudah diselamatkan? Kalau belum, saya barengin Anda ke depan. Supaya Anda tidak malu dan merasa sendirian. Bisa lakukan itu? Tanya. Tanya orang di belakang, di depan, sebelahnya. Jadilah seorang penginjil yang baik. Amin. Kasih yang terindah. Dan mulai keluar dari kursimu 37 itu. Maju ke sini. Mulia. Oh haleluya, lihat orang-orang mulai maju ke situ. Tepuk tangan tuh Tuhan. Bukan di dalammu, Yesus, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sangat menghargai pertobatan kita. Tidak Dia pandang hina yang repuk dan hatinya hancur berlebur. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya melihat ada sepasang laki dan perempuan, tapi bukan suami istri ternyata. Roh Kudus memperjelas pada saya, yang satu ada, ini hubungannya salah, ini hubungan perzinahan, tapi datang ke gereja hari ini. Where are you? Laki dan perempuan. Dan itu adalah simpanan Anda. Anda datang ke gereja hari ini, Tuhan tahu. Dua-dua disuruh bertobat sama Tuhan. Tuhan menghargai pertobatan orang berdosa. Tuhan tidak pernah menghina. Kalau Anda seperti Sakius mau turun dari pohon Anda itu dan mengundang Tuhan, Tuhan akan masuk dan menyelamatkan kau dan seisi rumahmu. Bolehkah saya beranikan diri kalau itu kalau Anda. Saya tidak mempermalukan, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Saya tahu Tuhan ada di sini. Memang mencekam yang kayak gini, saya sendiri pun takut dan ngeri. Saya lihat jelas barusan, mereka maju ke depan, laki dan perempuan, dan itu bukan suami istri. Masing-masing sudah punya pasangan. Where are you? Kalau itu Anda, angkat tangan sekarang. Saya mau doakan Anda, saya tidak akan marahi Anda. Yesus cari orang berdosa, Tuhan bukan cari orang benar. Where are you? Kalau itu Anda, angkat tangan di sini. Ini bukan yang di online, ini ada di sini hari ini. Cepat diangkat tangannya. Kalau itu Anda, jangan malu please. Maju dua-dua ke depan, Anda belum maju, Anda belum di depan sini. Where are you? Tuhan mencarimu. Angkat tangannya. Gereja tidak akan mentertawakanmu atau menggosip, tapi gereja akan mendoakanmu supaya terjadi terobosan baru. Mana orangnya? Ini laki dan perempuan, tapi bukan suami istri. Mereka datang ke gereja. Dan mereka sudah hidup sama-sama. Bukan pacaran, masing-masing sudah ada pasangan. Where are you? Tuhan, saya tahu Tuhan tidak pernah salah memberitahuku. Orangnya ada di sini. Kalau Anda itu angkat tangan, cepat angkat tangannya. Anda lihat ada orang yang angkat tangan di tengah-tengah. Saya tunggu Anda ya. Tuhan tahu siapa yang datang ke gerejanya, Tuhan tahu. Maju ke sini, Tuhan mengasihimu. Angkat tangannya kalau itu Anda. Where are you? Where are you? Anda di mana? Tuhan mencarimu, hai Adam, hai Hawa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
yang di depan dan semua yang maju ke depan, letakkan tangan di dada, ikuti saya kalimat per kalimat. Jikalau hatimu percaya dan mulutmu mengaku, dikau dibenarkan dan diselamatkan. Ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya butuh Engkau. Ampuni dosaku Tuhan, masuklah dalam hatiku. Mulai hari ini, jadikan aku baru. Tuhan, aku percaya Engkau mati untuk menebus dosaku di kayu salib itu. Dan Kau bangkit pada hari ketiga. Kuburmu kosong, supaya hatiku tidak kosong. Masuklah di dalam hatiku, jadi juru selamatku dan Tuhanku selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di depan, Anda melihat di sebelah kanan Anda yang onsite di sini ya, atau di sebelah kiri saya ada tulisan Baptism Meeting Point. Anda yang belum dibaptis, ayo dibaptis. Ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Jikalau kita bertobat, kita akan dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Kalau Anda belum, ayo berikan dirimu untuk dibaptis. Pakaian dalam luar sudah kami sediakan. Basah pun saya akan masuk, kuyup pulang. Karena saya tidak mau tunda pertobatan saya hari ini. Kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Kita harus rayakan bersama dengan malaikat di sorga. Haleluya. Anak domba. Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian Kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Angkat tangan, buka tangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari bertepuk tangan kepala bersama-sama. Darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Semuanya siapa lompat ke bawah? Oleh darah. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, Oleh darah. oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Glory to God. Bersorak bersama dengan malaikat yang di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau meteraikan keselamatan begitu banyak orang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan tadi. Dan di kolam baptisan itu. Satu hidup diubahkan selama-lamanya. Thank you Tuhan, untuk nama kami tertulis di kitab kehidupan. Di ujung daripada ibadah ini, mari kita angkat persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan restui pemberian kami. Semua yang kami berikan tabur di gereja ini menjadi benih misi. Dan menjadi gerakan misionaris sampai mancanegara. Sampai seluruh bumi dijangkau. Lewat penginjilan dan pengajaran-Mu Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan yang meletakkan hidupnya untuk menggembalakan umat-Mu di setiap lokal. Berkati misionaris kami yang ada di multiple fronts, di semua medan terdepan misi. Di setiap kota, daerah, sampai ke bangsa-bangsa. Biar pemberian kami terus menyokong dan mendukung mereka. Menjadikan 1000 gereja dan 1 juta murid suatu hari bukan lagi mimpi belaka. Terima kasih Tuhan. Jemaat terkasih, angkat kedua tangan. Haleluya.
Kami memandang ke sorga, kami tahu kami akan ke sana suatu hari. Kami orang-orang yang kau kuduskan, jemaat ini tidak sempurna, hamba-hambamu juga tidak sempurna. Sempurnakan kami gereja Mawar Sharon Tuhan, sampai Tuhan datang. Sehingga kalau Tuhan datang hari ini, seminim mungkin yang ditinggalkan di belakang. Atau bahkan hamba boleh berani lancang minta, 100% jemaat ini layak kau bawa ke sorga suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan. Jemaat terkasih, mempelai Yesus Kristus pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Love you, God bless you. Silakan. Ibadah pukul 10 baru saja selesai, Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan kita saksikan bagaimana orang-orang memberikan diri untuk dibaptiskan. Di kolam inilah mereka menyatakan proklamasi iman mereka, deklarasi iman mereka pada Tuhan. Di kolam inilah mereka hidup lama, mereka dikuburkan, dan mereka keluar dari kolam itu sebagai ciptaan yang baru. Dan kita lihat banyak orang maju untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau rededikasi setelah mereka jauh dari Tuhan. Dan saya percaya hari ini banyak orang diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Anda yang tinggal di Surabaya, Anda pastikan Anda bisa ikuti ibadah yang berikutnya secara onsite di tempat ini. Masih ada ibadah pukul 1 siang, pukul 4 sore, dan pukul 7 malam. Ataupun juga di Pakuan City Mall. Masih ada beberapa ibadah juga yang ada di sana. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang ketinggalan juga ibadah yang tadi, Bapak Ibu bisa menyaksikannya lewat YouTube GMS Church. Termasuk jika Bapak Ibu mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Anda berada, tetapi Anda juga terbakar hati Anda lewat pemberitaan firman yang sudah Anda dengar tadi, dan Anda rindu untuk mengambil keputusan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dan bahkan memberikan diri Anda untuk dibaptis. Bapak Ibu, Anda juga bisa menghubungi kami di gms.church/connect. Kami akan menghubungi Anda segera, dan jangan tunda buat keputusan untuk segera menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan juga untuk dibaptis. Termasuk apabila Anda belum bergabung dengan Connect Group, maupun Anda membutuhkan dukungan melalui doa, Anda juga bisa menghubungi kami di gms.church/connect. Kami pasti akan segera menghubungi Anda dimanapun Anda berada. Ya, bagi Bapak Ibu yang sementara tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, Anda hanya bisa mengikuti secara online, nggak apa-apa, jangan berkecil hati, karena saya percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Tuhan pasti juga melawat Anda dimanapun Anda berada. Namun, bagi Anda yang bisa hadir secara onsite, kami tunggu kehadiran Anda di GMS Surabaya Barat maupun tempat yang lain yang ada di website GMS. Anda bisa lihat lokasi-lokasi GMS yang terdekat di mana Anda tinggal. Sampai jumpa dalam hadirat Tuhan, sampai jumpa juga dalam ibadah berikutnya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Kami bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pada saat saya mengalami musibah atau ada sesuatu yang membuat saya drop, teman-teman dari CG inilah yang mendukung kita dalam doa semuanya. Aku diajar, aku dididik dalam Tuhan sehingga aku juga bertumbuh dalamnya. Di tempat inilah aku bertumbuh dan aku memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus secara bersungguh-sungguh. Apa ya? Kamu yang ngajak aku. Aku diajak kakak juga sih, yang ikut juga. Bentuk karakter dan kasih jalan. Kita jadi lebih rendah hati, Amen. lebih memahami saudara yang datang dari berbagai kalangan dan profesi ya. Amin.
bersuka.